Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallimu tasliman katsira ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan dan bahkan kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita yang sudah kita lakukan pada hari-hari yang lalu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan akhir yang baik, karena semua amal tergantung akhirnya. Maka marilah kita lebih tingkatkan lagi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, terlebih pada akhir 10 akhir di bulan Ramadan ini. Allah memberikan keutamaan, diantaranya ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam kemuliaan ini dengan ibadah pada malam itu, karena beribadah pada malam itu adalah ibadah yang Allah lipat gandakan, sama seperti ibadah selama 83 tahun lebih. Hadirin rahimakumullah, tujuan ibadah saum ini adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat yang dahulu. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Selain tujuannya takwa, tujuan yang lainnya adalah supaya kita mendapatkan petunjuk. Ayat berikutnya pada ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa hambaku apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah menjawab panggilanku, yaitu takwa, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini salah satu tujuan dari ibadah saum yang dilakukan adalah supaya kita mendapatkan petunjuk. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat, maka tentunya kita harus tahu kemana arah yang akan kita tuju. Apabila kita tahu arahnya, kita tahu petunjuknya,
maka kita akan sampai ke tempat tujuan kita dengan lebih baik, dengan lebih cepat. Tetapi apabila kita tidak tahu petunjuknya, arahnya kemana, maka kita akan sampai ke tempat itu lama sekali, atau bahkan tidak sampai ke tempat tujuan kita. Maka inilah pentingnya sebuah petunjuk, dan petunjuk ini harus benar-benar kita dapatkan. Maka dengan ibadah saum di bulan Ramadan ini, kita harus mendapatkan petunjuk bekal hidup kita. Dunia ini adalah perjalanan, akhirnya adalah akhirat. Maka supaya perjalanan ini sampai ke tujuannya dengan baik, dengan cepat, dengan sukses, maka tentunya kita harus mendapatkan petunjuk itu. Di manakah petunjuk itu? Petunjuk itu adalah al-Islam. Petunjuk itu adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pembahasan dari ayat ini adalah sababun nuzul. Suatu hari datang kepada Rasulullah SAW seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga aku berdoa kepadanya dengan berbisik? Ataukah Allah itu jauh sehingga aku berdoa kepadanya itu dengan berteriak?" Rasulullah SAW terdiam. Kemudian datanglah ayat ini, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Oleh karena itu, karena Allah itu dekat, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah tidak berteriak-teriak, tetapi berdoa dengan suara yang lembut. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tentang doa. Doa itu adalah permintaan dari bawahan kepada atasannya supaya atasan melakukan sesuatu. Maka tentunya yang dilakukan oleh seorang bawahan atau seorang karyawan, dia harus meminta dengan lemah lembut. Dia harus meminta dengan penuh pengharapan supaya atasannya bisa mengabulkan apa yang dia minta. Maka begitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluknya, sebagai hambanya, maka kita harus meminta kepada Allah dengan suara yang lembut, dengan penuh pengharapan dan penuh optimis bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, makna qarib. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dekatnya kita dengan manusia. Apabila kita dekat dengan manusia, bisa jadi dia dekat dengan kita tetapi dia tidak memperhatikan kita. Bisa jadi ketika kita berbicara, dia tidak mendengarkan, padahal dia ada dekat di sisi kita. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah dekat dengan kita, maka Allah benar-benar memperhatikan kita semuanya. Apa yang terjadi pada diri kita, apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Maha mengetahui, Maha memperhatikan. Bahkan dekatnya Allah dengan kita itu lebih dekat daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Hadirin rahimakumullah, maka syarat supaya doa itu terkabul adalah yang pertama, falyastajibu li, maka hendaklah menjawab panggilanku. Maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah lakukan. Apa yang dilarangnya maka tinggalkan, maka jauhilah. Maka supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. Kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha mengkabulkan. Dengan keyakinan seperti itu, dengan optimis kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Maha tahu tentang masa depan kita. Allah Maha tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan berbagai macam cara. Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita dengan segera. Mudah-mudahan doa seperti ini Allah mengabulkan dengan cepat. Ini adalah sebuah kebaikan. Karena tidak jarang atau banyak sekali orang yang doanya itu langsung dikabul, tetapi ternyata itu adalah istidraj. Itu bukan hal yang baik. Artinya dia diberikan semua apa yang ia minta, tetapi bukannya dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menjadi orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini adalah istidraj. Yang seperti ini adalah hal yang buruk. Yang kedua, bisa jadi Allah menangguhkan terkabulnya doa, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Maka Allah tahu apa kebutuhan kita. Oleh karena itu ketika kita berdoa dan doa itu tidak dikabulkan, tidak terwujud sampai saat ini, maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari itu. Allah akan menggantinya nanti di akhirat dengan hal yang lebih baik. Yang ketiga, Allah mengabulkan dengan cara menghindarkan ia dari hal yang buruk. Itulah Allah mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibadah yang sangat baik sebagai seorang hamba terhadap pemiliknya, dari seorang makhluk terhadap penciptanya. Jadi yang menjadi syarat terwujudnya doa itu, yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha memiliki segalanya. Allah mengabulkan semua hamba-hambanya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini diakhiri dengan la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk.
Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan petunjuk dalam perjalanan kehidupan dunia ini? Caranya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Begitulah kehidupan dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat, tujuan kita. Maka di perjalanan ini hendaknya kita memegang teguh petunjuk supaya kita sampai ke akhirat, ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak salah arah sampai ke akhirat, tetapi sampainya ke kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka mari kita sama-sama mengakhiri bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan beribadah pada malam tersebut, dengan sholat, dengan tilawah Al-Quran, dengan sedekah, dan lain hal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Setelah keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap menjalankan ajaran Islam, kembali kepada fitrahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.